Sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya, Simon Setu. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman. Sebelumnya kita patut menyampaikan puji dan syukur kita atas kebesaran Tuhan dalam suasana pandemi, tapi kita masih diberi waktu dan nafas kehidupan. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman di dalam membuat bonsai kelapa teristimewa bagi para pemula, bagi teman-teman yang baru mulai menggeluti media ini, menggeluti tanaman ini. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan bagaimana cara untuk mempercantik pot bonsai kelapa dengan menggunakan bahan yang sederhana, yaitu lumut. Kita semua tentunya sudah kenal, tahu lumut itu bentuknya seperti apa. Ini biasanya dia ini ada di tembok-tembok rumah, tembok-tembok saluran, di tembok-tembok pagar, selalu melekat apalagi di musim hujan seperti ini. Saya di sini bahan-bahan yang perlu kita siapkan dalam membuat pot bonsai ini menjadi indah dengan menggunakan lumut. Bahannya paling tidak yang pertama perlu kita siapkan pot bunga, bahannya itu sendiri, bonsai itu sendiri, kelapa yang sudah di dalam pot ini sudah. Kemudian bahan yang kedua itu adalah lumut ini. Waktu tadi saya mencarinya saya lupa membuat videonya, tetapi hasilnya ini kurang lebih bentuk lumutnya. Bahan yang berikut juga adalah tanah merah sebagai perekat dan juga air. Ini saya sudah siapkan semua, bahan-bahannya sudah ada. Maka sekarang kita langsung mulai pada bagaimana proses pembuatan memberikan lumut di dalam pot ini. Ini mungkin barangkali hanya sebagai contoh, nanti akan saya memperlihatkan juga hasil-hasil sudah ada. Ini saya hanya memperagakan contohnya saja sebagai pembelajaran bagi siapa saja yang akan menyaksikan atau menonton video ini. Bahannya sudah ada, potnya saya sudah siap ini tanahnya, tanah merah. Kemudian kita campur dia dengan air. Ini campur dia dengan air secukupnya, kasih cair. Seperti kita membuat adonan kue, tapi ini adonan tanah. Kita lihat seperti ini. Setelah dia campuran sudah jadi, maaf dia agak merembes sedikit karena terlalu banyak air, kita mulai siram di atas permukaan pot yang akan kita baluti dengan lumut atau akan kita tanami lumut sebentar. Kurang lebih seperti ini. Kita basahi semua dengan dengan lumpur ini. Lalu kita ratakan dia, yang kasar-kasar biar kita keluarkan agar sebentar ketika kita memberi tanaman lumut itu dia akan menjadi lengketnya lebih bagus. Kurang lebih seperti ini. Bahannya, adonannya sudah kita lumuri di atas pot ini. Setelah itu kita ambil bahan lumutnya, dan kita mulai menempel. Caranya sederhana sekali sahabat-sahabat. Cara sederhana sekali ini terkhusus untuk bagi para pemula, teman-teman yang baru mulai. Ini caranya, kita tempel saja lumut-lumut yang sudah kita siapkan tadi di atasnya ini, seperti ini. Tempel saja ini keliling sehingga dia akan menjadi, kalau kita memperhatikan ini seperti lapangan bola kaki. Tapi ini kita membuat hiasan dengan lumut di dalam pot bonsai kelapa.
Ya, biar kita tempel saja keliling, mengelilingi pot ini, agar ketika selesai tentunya nanti ada perubahan warna bentuk pot, warna potnya tadi yang sebelumnya itu hanya dengan tanah kosong. Ini bukan satu-satunya cara untuk memperindah pot, ada cara lain juga. Biasanya juga orang buat dengan koral, klikir, batu-batu, ada yang batu putih, ada yang batu warna, ada yang ambil dari pantai batunya, ada juga yang ambil di kali. Ada beberapa pot saya punya juga yang saya buat dengan batu koral. Pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan kepada sahabat-sahabat bagaimana membuat pot kelapa, pot bonsai kelapa menjadi cantik dengan cara menanami lumut di atas pot seperti ini. Kita akan coba terus tempel saja karena ini dia sudah ada saat perekatnya, ada bahan perekatnya tadi. Ada tanahnya sudah lengket, jadi kita kelilingi saja. Saya kira lumut ini kalau kita lihat dari apa yang sering kita lihat di jalan-jalan, sering tumbuh tembok-tembok, lumut ini menjadi sesuatu yang tidak berarti, tetapi bagi orang yang penggemar tanaman seperti ini, lumut itu menjadi satu hal yang cukup penting. Sangat bagus di dalam memperindah dan mempercantik sebuah pot tanaman. Tanaman apa saja kalau kita mau buat dengan lumut seperti ini bisa saja, tapi mumpung kali ini saya buatnya dengan, kebetulan saya potnya ini adalah pot kelapa, maka saya buat di dalam ini untuk tanaman kelapa. Bisa juga tanaman itu bonsai beringin, bonsai apa saja, tergantung dari hobi kita masing-masing, kegemaran kita gemarnya di bonsai jenis mana. Tinggal saja pada potnya itu bisa kita balut, kita lengkapi dia dengan memberi lumut. Kita tanam saja lumut. Ibaratkan lumut ini bagi sebagian orang menjadi sesuatu hal yang tidak berarti, tetapi bagi para penggemar bonsai, lumut ini menjadi berarti. Lumut ini boleh dikatakan kita piara. Kita jaga, piara dia sama seperti kita piara tanaman bonsainya. Caranya sederhana saja. Tinggal saja kita jalan-jalan di pinggir tembok, di pinggir rumah, pagar rumah, di pinggir rabat jalan. Biasanya ini barang tumbuh. Lumut ini sering tumbuh liar. Jadi saya rasa untuk mendapatkan lumut ini tidak susah. Dia juga sering tumbuh di batu-batu. Di batu-batu juga sering dia tumbuh. Ini tadi sebelum saya melakukan ini, saya cari di pagar-pagar tembok. Kita lihat sudah sedikit ada perbedaan tampaknya, bentuknya, bentuk pot, kenampakan potnya dengan sebelumnya, sebelum kita membuat bahan ini, tanaman ini, sebelum kita menempelkan lumut-lumut ke dalam ini. Sekarang sudah ada perbedaan bentuk potnya, maksudnya lihat keindahan potnya sebelum kita menaruh lumut, menempelkan lumut di ini di potnya, dengan setelah kita menaruh lumutnya, kita lihat dia sedikit ada perbedaan bentuk, tampak keindahan potnya. Karena ada orang tanya ini caranya bagaimana untuk membuat ini bahan ini dengan tampak dengan lumut ini. Padahal caranya sederhana, caranya kurang lebih seperti yang saya buat pada kesempatan ini. Ini bisa saja setelah, bagi teman-teman yang mungkin kebetulan melihat tontonan video saya ini, bisa langsung praktekkan. Mumpung sekarang masih hujan, lumut-lumut juga kita gampang dapat, sehingga kita langsung ekspos, langsung eksekusinya, memprakteknya di rumah kita masing-masing. Kalau sudah ada tanaman,
tidak saja untuk penggemar bonsai kelapa, tetapi tanaman bonsai apa saja bisa dilengkapi di atas potnya itu dengan lumut seperti ini. Jadi semua pori-pori yang kelihatan celah-celah itu kita harus masukkan semua, atau kita tempel semua dengan ini. Ini kurang lebih hasilnya teman-teman, seperti ini. Dia sedikit beda tampilannya dengan yang pertama awal tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk pembuatan video-video pada kali mendatang. Dan sekali lagi tolong beri dukungan dengan cara tekan tombol subscribe dan like, comment, agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video seperti ini. Mungkin barangkali ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Ini adalah kelas mula. Ini saya berikan tontonan ini bagi teman-teman yang baru mulai belajar. Kalau memang ada orang yang punya pengalaman lain, oke, tolong bagikan. Tetapi saya sebagai pemula, saya punya pengalaman seperti ini. Ini kurang lebih satu potnya sudah saya hasilkan pada video kali ini. Mungkin bisa diperlihatkan ada beberapa pot lain juga yang sudah saya buat. Yang tadi ini mungkin hanya sebagai contoh, tapi masih ada pot lain yang bisa Anda lihat, bahwa tidak saja pot ini, tapi masih ada beberapa pot yang mungkin menjadi inspirasi juga bagi teman-teman sekalian. Saya kira dengan menyaksikan video ini bisa menjadi inspirasi, semangat bagi teman-teman pencinta bonsai kelapa ataupun bonsai apa saja, sehingga untuk mempercantik sebuah pot bisa dilengkapi dengan lumut. Jadi lumut ini bagi banyak orang melihatnya sebagai sebuah jenis tanaman yang tidak berguna, tapi bagi para pencinta bonsai, lumut ini adalah satu hal yang cukup bermanfaat di dalam membuat sebuah karya seni, ya, teristimewa karya seni dalam dunia bonsai. Dan akhirnya saya menyampaikan banyak terima kasih bagi teman-teman yang kalau memang menonton, tapi jangan lupa beri komentar dan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video saya pada kali-kali mendatang. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat bertemu kembali pada kesempatan mendatang dan salam satu hobi.